Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (PPLHKPN) Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar evaluasi penyampaian LHKPN dan validasi data Bali, NTB, dan NTT. Kegiatan yang berlangsung di ruang Kriya Gusana Kantor Bupati Badung tersebut dihadiri Wakil Bupati Badung Iketut Suyasa dan Inspektur Kabupaten Badung Luputu Suryaniti. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan piranti penting dalam upaya pencegahan korupsi yang berperan sebagai instrumen sosial untuk kepastian integritas penyelenggara negara. Mengingat begitu pentingnya LHKPN tersebut, sejak awal pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk mengelola LHKPN dengan baik. Wakil Bupati Badung Iketut Suyasa mengatakan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN Kabupaten Badung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada pelaporan tahun 2018, tingkat kepatuhan Badung mencapai 98,3%, sehingga KPK RI memberikan Badung penghargaan sebagai instansi terbaik dalam penerapan LHKPN tahun 2018. Diharapkan pelaksanaan pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi admin penyelenggara LHKPN, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperkuat LHKPN, diperlukan pusat data atau database wajib lapor yang valid, sehingga sangat relevan dengan kegiatan KPK RI untuk rekonsiliasi data dengan admin instansi LHKPN seprovinsi Bali, NTB, dan NTT. Bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia ini, maka berkaitan dengan sinergitas dan membangun inovasi-inovasi dalam rangka laporan harta kekayaan penyelenggara negara di semua daerah, khususnya sekarang ini dilaksanakan untuk daerah Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Tentu kami Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI yang telah memberikan kepercayaan kami sebagai Pemerintah Kabupaten Badung untuk memfasilitasi atas penyelenggaraan kegiatan ini, karena kita mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pelaksanaan mewujudkan juga pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu salah satunya adalah kita ketahui bahwa bagaimana kita meminimalkan dan kita tidak terdapatnya satu praktek yang korupsi. Sementara itu, Kasatgas PP LHKPN Dwi Yanti menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan evaluasi yang termasuk dalam siklus pelampiran LHKPN. Siklus ketiga LHKPN adalah validasi data dan monitoring kepatuhan LHKPN. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan di 543 kabupaten kota. Namun karena keterbatasan SDM, pihaknya membagi menjadi 12 provinsi untuk bisa mewakili daerah-daerah yang berdekatan dengan kabupaten kota yang bersangkutan dengan kepatuhan LHKPN yang cukup baik dari tingkat kepatuhan wajib lapor dan pengelolaannya maupun komitmen kepala daerah masing-masing. Data itu ke seluruh kabupaten kota di 543 kabupaten kota. Tapi berhubung SDM kita terbatas, jadi kita membagi menjadi 12 provinsi, dan kebetulan dasar pemilihan 12 provinsi itu bisa mewakili daerah-daerah yang berdekatan dengan kabupaten kota yang bersangkutan. Terus memiliki memang dasar provinsi itu memiliki kepatuhan LHKPN yang cukup baik dari tingkat kepatuhannya, wajib lapornya, dan pengelolaannya, serta komitmen kepala daerahnya masing-masing. Nah, seperti contohnya di Badung ini, karena kita lihat dari 980 wajib lapor, kabupaten bisa mendorong sampai pelaporan 100%. Dan kalau kita lihat kelengkapan pun sudah sampai 80% sudah. Sementara Inspektur Kabupaten Badung, Luputu Suryanti melaporkan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari KPK RI dalam penerapan LHKPN. Perkembangan LHKPN menjadi e-LHKPN telah disosialisasikan ke seluruh aparat di pemerintahan Kabupaten Badung dengan harapan LHKPN dapat dipahami dengan baik. Dalam rangka mengawal wajib LHKPN, regulasi dari pusat sampai daerah harus diwujudkan terlebih dahulu dan tingkat daerah menurunkan regulasi dalam bentuk peraturan Bupati Badung. Indra Wijaya dan Agus Sudatmika, Bali.